شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak luput marilah kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka berada dalam kebenaran. Dari ayat ini, kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya dan siap mengabulkan seluruh doa dan seluruh permohonan dari hambanya. Namun, ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah ikhlas dalam berdoa. Doa harus dilandasi dengan keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah memperbaiki makanan dan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima doa dari hambanya yang mengonsumsi makanan dan rezeki yang halal. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Maka pastikan makanan, minuman, pakaian kita semua bersumber dari rezeki yang halal dan thayyiban. Dan yang ketiga ialah menjauhi dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat dapat menjadi penghalang terkabulkannya doa kita. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzanbi yusibuhu." Demi Allah, sesungguhnya seseorang terhalang dari rezeki karena dosa yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, bertobatlah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan juga berusaha untuk menghindari seluruh larangan-larangan Allah yang telah Allah tentukan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah bersabar dan tidak terburu-buru di saat berdoa. Jangan pernah merasa bahwa doa kita lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'autu falam yustajab li." Yang artinya, doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak terburu-buru, yaitu dengan mengatakan, "Aku telah berdoa, tetapi doaku belum dikabulkan." Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita, dan yakinlah Allah pasti mengabulkan dan pasti mengijabahi doa kita. Dan jika doa kita belum dikabulkan di dunia, maka yakinlah sesungguhnya Allah telah mempersiapkan hal atau ganti yang lebih baik di akhirat kelak. Dan yang kelima, yang terakhir ialah berdoa dengan khusyuk dan tawaduk. Berdoalah dengan hati yang khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 55 yang berbunyi, "Ud'u rabbakum
tadarruan wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun depan. Aqulu qauli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.